Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Dewi Anggraini dengan NIM C1B023031 kelas R003 Program Studi Manajemen dari Universitas Jambi. Pada video kali ini saya akan membahas materi penting dari pertemuan ke-9 hingga pertemuan ke-16. Presentasi ini merupakan tugas ujian akhir semester yang dibimbing oleh Bapak Bambang Purnomo SEMM. Saya harap penjelasan ini bisa memberikan gambaran yang lengkap dan mendalam terkait materi manajemen hubungan pelanggan dari pertemuan ke-9 sampai dengan pertemuan ke-16. Di sini pertama saya akan menjelaskan materi penting di pertemuan ke-9 mata kuliah manajemen hubungan pelanggan, yaitu mengenai Customer Relationship Management atau CRM. Kita mulai dari pemahaman dasar dulu ya. Nah, CRM adalah singkatan dari Customer Relationship Management, yang artinya adalah manajemen hubungan pelanggan. Secara sederhana, CRM sendiri adalah strategis bisnis yang dirancang untuk membantu perusahaan memahami, melayani, dan mempertahankan pelanggan secara lebih efektif. Lalu, kenapa CRM ini penting? Karena dalam dunia bisnis sendiri yang sangat kompetitif, pelanggan adalah aset yang paling berharga. Kalau kita tidak memahami pelanggan, kita akan kesulitan memenuhi kebutuhan mereka dan pada akhirnya bisa kehilangan mereka ke pesaing. CRM sendiri memungkinkan perusahaan untuk yang pertama mengumpulkan dan menganalisis data pelanggan secara terpusat. Contohnya seperti riwayat pembelian, preferensi, dan interaksi pelanggan. Dengan data ini, perusahaan bisa memahami kebutuhan pelanggan secara lebih dalam, lalu membuat layanan atau promosi yang lebih personal dan tepat sasaran. CRM juga meningkatkan efisiensi operasional, misalnya banyak tugas seperti follow-up email, pengelolaan penjualan, dan tiket layanan. Pelanggan yang bisa diotomatisasi ini menghemat waktu dan juga tenaga. Selain itu, sistem CRM membuat tim penjualan, pemasaran, dan layanan pelanggan bisa saling berbagi informasi sehingga mereka bisa memberikan layanan yang konsisten dan juga cepat. Manfaat lainnya sendiri adalah mendukung pengambilan keputusan berbasis data. Manajer bisa melihat laporan kinerja, tren pelanggan, dan hasil strategi pemasaran, lalu mengambil keputusan yang lebih tepat. Tak kalah penting, CRM juga membantu meningkatkan pendapatan. Dengan menganalisis perilaku pelanggan, kita bisa melihat peluang untuk melakukan cross-selling atau upselling. Misalnya, kalau seseorang membeli HP, bisa ditawarkan sekalian casing atau paket data. Yang terakhir, CRM menciptakan keunggulan kompetitif. Di saat pesaing masih pakai pendekatan umum, kita bisa memberikan layanan yang sangat personal dan juga responsif. Pelanggan akan lebih loyal kepada kita. Oh iya, di masa depan CRM akan semakin canggih karena akan didukung oleh AI atau kecerdasan buatan, akses lewat mobile, pengalaman omnichannel, dan tentu saja perhatian khusus pada privasi dan keamanan data pelanggan. Jadi bisa disimpulkan bahwa CRM bukan hanya sekedar alat, tetapi sebuah strategi penting yang menjadi kunci sukses bisnis modern. Nah, di sini kita akan bahas contoh nyata penerapan CRM, yaitu di perusahaan besar Indonesia, yaitu Telkomsel. Studi kasus ini bisa jadi inspirasi bagaimana CRM diterapkan secara konkret di lapangan. Telkomsel sebagai perusahaan telekomunikasi menggunakan CRM untuk membangun hubungan yang kuat dengan pelanggannya. Strategi mereka cukup lengkap dan juga terstruktur. Yang pertama, mereka membangun database pelanggan yang sangat lengkap, mulai dari lokasi pelanggan, demografi, pendapatan rata-rata atau ARPU, hobi, tipe smartphone, bahkan apakah pelanggan pakai 3G atau 4G. Data ini dikumpulkan dan dianalisis untuk mengelompokkan pelanggan berdasarkan nilai dan juga kebutuhannya. Yang kedua yaitu mereka membuat profil individual pelanggan sehingga bisa mengetahui mana yang termasuk kategori high value customer atau HVC pelanggan dengan nilai yang tinggi. Yang ketiga, mereka mengatur interaksi yang lebih personal dan targeting. Seperti melalui SMS campaign, email marketing, iklan digital, sampai media cetak seperti billboard dan juga brosur. Selain itu, teknologi CRM Telkomsel bahkan bisa memantau hingga ke lewat level BTS atau Base Transfer Station. Jadi bisa diketahui di satu wilayah ada beberapa pengguna smartphone, beberapa yang aktif menggunakan data, dan siapa saja yang termasuk pelanggan penting. Mereka juga punya berbagai customer touch points seperti call center 188, media sosial seperti Instagram dan Twitter, sampai kantor layanan. Ini memungkinkan pelanggan mengakses bantuan dengan mudah kapan saja. Untuk menikmati loyalitas, Telkomsel juga punya program Telkomsel Point, yaitu program reward bagi pelanggan setia. Poin ini bisa ditukar dengan berbagai hadiah atau diskon yang tentu saja mendorong pelanggan untuk tetap menggunakan layanan mereka.
Produk layanan pun disederhanakan. Mereka punya dua produk utama. Yang pertama, Telkomsel Prabayar untuk pengguna biasa dan Telkomsel Halo untuk pelanggan pasca bayar. Ini membuat layanan mereka lebih mudah dimengerti dan dipilih pelanggan sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan materi pertemuan ke-10 yang membahas peran CRM dan data analisis dalam mengoptimalkan hubungan dengan pelanggan. Dengan CRM, semua informasi dan interaksi pelanggan seperti kontak pelanggan, histori pembelian, komunikasi, preferensi, hingga keluhan pelanggan semuanya tersimpan secara terpusat dan rapi dalam satu sistem. Keunggulan dari sistem ini adalah memberikan kita pandangan 360 derajat terhadap pelanggan, yang artinya perusahaan bisa melihat dan juga memahami pelanggan secara menyeluruh. Dari kebiasaan belanja mereka, respon terhadap layanan, juga preferensi produk mereka. Semua ini sangat penting untuk membentuk hubungan yang lebih personal dan juga bernilai jangka panjang. Lalu, bagaimana peran seseorang data analisis dalam hal ini? Nah, dalam data analisis berperan penting sebagai penghubung antara data dan strategis bisnis. Mereka menggunakan data dari sistem CRM untuk menganalisis perilaku pelanggan dan memahami tren yang sedang berlangsung. Dengan analisis ini, perusahaan dapat menyesuaikan strategi layanan dan pemasaran agar lebih tepat sasaran. Contohnya dari data yang ada, seorang data analisis bisa mengidentifikasi produk atau layanan yang paling disukai oleh pelanggan tertentu, atau bahkan melihat pola pembelian musiman yang bisa digunakan untuk membuat promo khusus. Mereka juga bisa mempelajari bagaimana pelanggan berinteraksi melalui berbagai saluran komunikasi seperti email, chat, atau telepon. Fitur-fitur dasar CRM yang sangat membantu data analisis dan perusahaan dalam mengoptimalkan relasi pelanggan antara lain yaitu manajemen kontak dan riwayat pembelian yang membantu melacak transaksi pelanggan secara detail, pelacakan komunikasi seperti email atau chat untuk memahami sentimen atau kebutuhan pelanggan. Segmentasi pelanggan yaitu membagi pelanggan berdasarkan karakteristik seperti umur, lokasi, frekuensi pembelian, atau bahkan niat sekalipun. Dan yang paling menarik adalah CRM juga dapat digunakan untuk memetakan resiko kram atau potensi kehilangan pelanggan. Dengan ini, tim dapat bertindak cepat sebelum pelanggan benar-benar pergi. Jadi, intinya CRM bukan hanya alat menyimpan data pelanggan, tapi merupakan pusat strategi dalam menjalin hubungan yang lebih baik dan efektif dengan pelanggan. Dan peran data analisis menjadi sangat vital dalam menggali potensi besar dari data yang dimiliki perusahaan. Teknologi, tantangan, dan peluang dalam CRM dan Big Data. Selanjutnya kita akan membahas bagaimana teknologi pendukung dan pemanfaatan Big Data ikut berperan besar dalam manajemen hubungan pelanggan melalui CRM. Untuk menganalisis dan mengolah data pelanggan dengan maksimal, seorang data analisis menggunakan berbagai macam alat seperti teknologi. Sistem CRM populer seperti Salesforce, HubSpot, atau Microsoft Dynamics 365. Bahasa pemrograman seperti SQL, Python, dan R yang digunakan untuk query database dan melakukan analisis statistik. Dan alat visualisasi data seperti Tableau, Power BI, atau Looker untuk menyajikan data dalam bentuk grafik atau dashboard interaktif agar mudah dipahami oleh manajemen perusahaan. Kemudian dalam skala yang lebih luas, kita masuk ke pembahasan tentang Big Data. Big Data adalah kumpulan data yang sangat besar, beragam, dan dihasilkan dalam kecepatan yang tinggi. Jika dimanfaatkan dengan baik, Big Data bisa menjadi strategi ampuh untuk meraih keuntungan kompetitif bisnis. Manfaat Big Data antara lain mengurangi biaya operasional karena pengambilan keputusan bisa lebih cepat dan akurat. Yang selanjutnya yaitu menghemat waktu karena proses analisis dilakukan otomatis, membantu pengembangan produk baru dan memberikan dasar kuat untuk pengambilan keputusan berbasis data. Namun tentu saja pemanfaatan Big Data ini tidak lepas dari tantangan, khususnya di Indonesia. Tantangan-tantangan tersebut mencakup yang pertama, infrastruktur yang belum merata di banyak daerah yang masih kesulitan dalam hal jaringan internet stabil atau penyimpanan data yang kurang memadai. Yang kedua, kekurangan SDM terampil. Big Data memerlukan tenaga ahli yang paham analisis data dan pemrograman, yang saat ini masih sangat terbatas di Indonesia. Yang ketiga, masalah privasi dan keamanan data. Semakin banyak data dikumpulkan, semakin
semakin tinggi pula risiko kebocoran atau penyalahgunaan data. Untuk itu, kita punya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang perlindungan data pribadi sebagai dasar hukum perlindungan konsumen. Yang keempat, kualitas data yang rendah. Data yang tidak lengkap, tidak konsisten, atau tidak relevan bisa menyebabkan analisis menjadi salah arah. Yang kelima, biaya implementasi yang tinggi, terutama bagi UMKM. Tantangan terbesar adalah biaya investasi untuk perangkat, software, dan pelatihan SDM. Meski begitu, peluang karir dalam bidang CRM dan Big Data sangat terbuka luas. Beberapa peran pekerjaan yang sedang naik daun di era ini antara lain, yang pertama data analisis yang bertugas menganalisis data dan menyajikannya, yang kedua data engineer yang merancang sistem pengolahan data besar, yang ketiga data scientist yang membuat model prediktif dari data, yang keempat database administrator dan manager yang mengelola sistem database, dan data active yang merancang arsitektur penyimpanan data. Kesimpulannya, integrasi CRM dan teknologi data modern bukan hanya meningkatkan efektivitas hubungan pelanggan, tapi juga membuka peluang besar di bidang karir dan inovasi bisnis. Dengan kemampuan analisis dan teknologi yang tepat, perusahaan bisa menciptakan layanan yang lebih personal, efisiensi, dan tentunya lebih unggul dari perusahaan. Baik, selanjutnya ialah penjelasan materi manajemen hubungan pelanggan khususnya untuk pertemuan ke-11, yaitu mengenai bagaimana CRM atau Customer Relationship Management mampu menciptakan nilai bagi pelanggan. CRM dapat membantu perusahaan untuk membuat pelanggan merasa bahwa apa yang mereka bayar sebanding bahkan lebih tinggi dengan manfaat yang mereka dapatkan. Di sini kita mengenal ada 3 dimensi utama nilai pelanggan, yaitu nilai fungsional, emosional, dan juga sosial biaya. Yang pertama yaitu nilai fungsional. Ini adalah nilai dasar yang harus dipenuhi oleh produk atau layanan. Misalnya ketika seseorang membeli sebuah laptop, mereka berharap laptop itu bisa menjalankan tugas-tugas kerja atau hiburan dengan lancar. CRM membantu perusahaan untuk lebih memahami masalah pelanggan dan memberikan solusi yang tepat sesuai kebutuhan mereka. Yang kedua ada nilai emosional. Lebih dari sekadar fungsi, pelanggan juga ingin merasa dihargai. Nah, disinilah personalisasi memainkan peran penting. Ketika pelanggan dihubungi dengan sapaan nama mereka, diberikan ucapan ulang tahun, atau ditawari produk sesuai kebiasaan mereka, itu dapat membentuk ketertarikan emosional. Perusahaan bisa menggunakan data pelanggan untuk membangun komunikasi dan juga layanan yang terasa personal dan juga manusiawi. Lalu yang ketiga ada nilai sosial dan juga biaya. Nilai sosial muncul ketika pelanggan merasa menjadi bagian dari komunitas. Contohnya komunitas pelanggan seperti pengguna loyal iPhone atau komunitas pecinta produk lokal, sedangkan di sisi lain biaya CRM membantu menyesuaikan harga atau penawaran agar terasa adil, bahkan menguntungkan bagi pelanggan. Misalnya lewat diskon khusus, bundling, atau promo eksklusif untuk pelanggan setia. Strategi CRM untuk menciptakan nilai. Ada beberapa strategi utama yang sering digunakan perusahaan dalam CRM untuk menciptakan nilai pelanggan. Personalisasi artinya komunikasi dan layanan tidak diberikan secara umum, tetapi disesuaikan dengan karakteristik atau histori pelanggan. Dengan data yang dikumpulkan, perusahaan tahu minat, kebiasaan, dan preferensi pelanggan. Misalnya toko online yang merekomendasikan produk sesuai barang yang pernah kita beli. Layanan pelanggan unggul melalui CRM, semua interaksi sebelumnya tercatat. Jadi ketika pelanggan kembali dengan pertanyaan atau keluhan, petugas layanan tahu riwayat mereka atau bisa memberikan solusi lebih cepat dan tepat. Ini meningkatkan kepuasan secara signifikan. Pemasaran target atau target marketing CRM memungkinkan perusahaan membagi pelanggan dalam segmen-segmen tertentu. Dengan begitu, promosi bisa dikirim ke kelompok yang paling relevan. Misalnya, promosi popok ke ibu muda, bukan ke pelajar. Ini membuat kampanye lebih efisien dan berdampak. Program loyalitas dan customer experience atau CX CRM juga mendukung penciptaan pengalaman pelanggan yang menyenangkan di berbagai titik layanan, baik di toko fisik, aplikasi, atau media sosial. Selain itu, program loyalitas seperti poin, diskon khusus, atau hadiah ulang tahun bisa menjadi cara untuk menghargai pelanggan yang setia. Oke, sekarang kita masuk ke bagian yang menarik, yaitu bagaimana CRM ini diterapkan secara nyata di berbagai industri. Kita akan lihat beberapa contoh praktis, lalu di akhir akan saya simpulkan inti keberhasilan CRM.
Yang pertama yaitu e-commerce di industri e-commerce seperti Tokopedia, Shopee, dan juga Lazada. CRM digunakan untuk personalisasi rekomendasi produk, artinya kalau kamu pernah mencari atau membeli produk tertentu, sistem akan secara otomatis menyarankan produk-produk serupa. Selain itu, e-commerce juga sering mengirimkan penawaran yang sesuai minat pelanggan. Misalnya, promo fashion untuk pengguna yang sering membeli pakaian. Mereka juga punya sistem layanan proaktif di mana masalah bisa dideteksi lebih awal sebelum pelanggan mengeluh. Yang kedua, telekomunikasi di industri. Telekomunikasi seperti Telkomsel atau XL, CRM membantu dalam membuat paket layanan yang disesuaikan. Misalnya, pelanggan yang sering internetan malam hari bisa ditawarkan paket malam dengan harga yang lebih murah. CRM juga mendukung dukungan pelanggan efisien lewat pencatatan historis interaktif dan program loyalitas seperti Telkomsel Point yang memberikan reward berupa diskon, kuota tambahan, atau hadiah lainnya. Yang ketiga, perbankan dan manufaktur. Perbankan, bank menggunakan CRM untuk menawarkan produk keuangan yang sesuai dengan profil nasabah seperti tabungan pendidikan atau investasi pensiun. CRM juga mendukung layanan multi-channel seperti mobile banking, call center, dan kantor cabang yang saling integrasi. Manufaktur B2B CRM digunakan untuk manajemen akun pelanggan secara profesional, memastikan layanan purna jual cepat dan menjaga kerjasama proyek dengan klien bisnis tetap lancar. Yang keempat, kesehatan. Di sektor kesehatan, CRM membantu dalam pengiriman pengingat janji temu, informasi pengobatan, dan bahkan penanganan personal. CRM juga memungkinkan koordinasi antara dokter dan pasien sehingga pelayanan menjadi lebih akurat dan juga terarah. Berikutnya, saya akan menjelaskan materi manajemen hubungan pelanggan pada pertemuan ke-12 dengan tema utama yaitu penerapan Artificial Intelligence atau AI dalam Customer Relationship Management atau CRM. Nah, kita mulai dari pemahaman dasarnya dulu. Nah, jadi AI atau kecerdasan buatan dalam CRM adalah teknologi yang membuat sistem CRM bisa bekerja secara lebih cerdas, otomatis, dan juga personal. Kalau sebelumnya CRM hanya mengandalkan data manual dan input manusia, sekarang AI bisa membantu mengelola hubungan dengan pelanggan secara lebih cepat, efisien, bahkan bisa memberikan pengalaman yang dipersonalisasi untuk setiap pelanggan. Apa saja manfaat utama dari penerapan AI dalam CRM? Ada beberapa hal penting yang perlu kita pahami. Yang pertama, AI bisa meningkatkan kepuasan dan loyalitas pelanggan. Dengan bantuan AI, perusahaan bisa memberikan pelayanan yang cepat, tanggap, dan sesuai dengan kebutuhan pelanggan. Misalnya, pelanggan akan merasa lebih dihargai jika mereka mendapatkan penawaran produk yang sesuai dengan preferensi mereka, atau saat mereka mendapat balasan chat yang cepat melalui chatbot. Yang kedua, AI meningkatkan efisiensi operasional dengan tugas-tugas seperti mengisi data pelanggan atau menjadwalkan tindak lanjut bisa diotomatisasi. Tim layanan pelanggan tidak perlu lagi membuang waktu untuk hal-hal repetitif. Otomatisasi ini tentu akan memangkas waktu dan biaya operasional perusahaan. Yang ketiga, AI membantu perusahaan meningkatkan pendapatan. Dengan sistem yang mampu membaca pola perilaku pelanggan dan memprediksi kemungkinan pembelian, perusahaan bisa lebih mudah menawarkan produk yang sesuai. Ini artinya penjualan bisa meningkat dan pelanggan bisa bertahan lebih lama. Yang keempat yaitu pengambilan keputusan jadi lebih cerdas dan akurat. Melalui analisis data yang lebih besar dan kompleks, AI bisa menemukan pola tersembunyi atau tren tertentu. Misalnya, AI bisa menunjukkan bahwa pelanggan di wilayah A lebih menyukai produk X dibandingkan produk Y. Informasi ini sangat berharga untuk menyusun strategi bisnis. Lalu, bagaimana contoh nyata penerapan AI dalam CRM? Ada banyak sekali contoh di dunia nyata. Berikut beberapa yang paling mudah dipahami. Yang pertama, chatbot di e-commerce. Kita pasti pernah mengunjungi situs belanja online dan langsung disambut oleh chatbot yang bisa jawab pertanyaan seperti status pengiriman, kebijakan retur, dan lainnya tanpa harus menunggu CS manusia. Kedua, rekomendasi produk. Platform seperti Netflix, Shopee, dan Tokopedia menggunakan AI untuk menganalisis apa yang sudah kita tonton atau beli, lalu memberikan rekomendasi yang sesuai. Yang ketiga, analisis sentimen. Merek-merek besar menggunakan AI untuk memantau media sosial dan membaca emosi pelanggan dari komentar. Dari situ, mereka bisa tahu apakah pelanggan senang, kecewa, atau marah. Yang keempat, prediksi churn atau pelanggan yang akan berhenti. Misalnya, perusahaan telekomunikasi bisa mengetahui pelanggan mana yang beresiko untuk pindah ke kompetitor, lalu langsung menawarkan promo atau tetap loyal ke pelanggannya. Selanjutnya, mari kita bahas lebih dalam mengenai komponen-komponen AI yang berperan penting dalam CRM serta apa saja faktor yang harus diperhatikan agar penerapannya berhasil.
Komponen yang pertama yaitu otomatisasi. Otomatisasi ini berarti pekerjaan-pekerjaan yang sebelumnya dilakukan manual oleh manusia sekarang bisa dilakukan oleh sistem AI. Contohnya, AI bisa mengisi data pelanggan secara otomatis berdasarkan email, media sosial, atau interaksi online lainnya. AI juga bisa menjadwalkan tindak lanjut secara otomatis. Jadi kalau ada pelanggan yang belum membalas chat selama seminggu, sistem bisa secara otomatis meningkatkan tim sales. Tak hanya itu, AI juga bisa mengelompokkan pelanggan ke dalam berbagai segmen berdasarkan perilaku mereka. Ini sangat penting untuk pemasaran yang lebih terarah. Yang terakhir, kampanye pemasaran juga bisa dirancang dan dijalankan otomatis oleh sistem berdasarkan data pelanggan. Yang kedua adalah pemahaman pelanggan. Di sini AI menggunakan teknik seperti NLP atau Natural Language Processing untuk memahami bahasa manusia. AI bisa membaca sentimen pelanggan dari chat atau suara dan mengetahui apakah pelanggan sedang puas, kecewa, atau marah. Selain itu, AI bisa memprediksi perilaku di masa depan. Misalnya, siapa yang kemungkinan besar akan membeli lagi. Lalu ada fitur rekomendasi produk seperti yang sering kita lihat di Spotify, TikTok, atau YouTube. Terakhir, AI juga bisa memberikan insight atau wawasan yang membantu manajer mengambil keputusan. Komponen yang ketiga yaitu interaksi cerdas. AI memungkinkan chatbot dan juga asisten virtual yang bisa melayani pelanggan selama 24 jam non-stop. Mereka bisa menjawab pertanyaan umum dan jika terlalu rumit akan diarahkan ke agen manusia. Komunikasi juga bisa lebih personal. AI bisa mengirimkan email yang sesuai dengan nama, lokasi, atau riwayat pembelian pelanggan. Respon jadi jauh lebih cepat dan efisien karena semua sudah diproses oleh AI. Komponen yang keempat adalah efisiensi tim. AI membantu tim internal khususnya sales dan layanan pelanggan untuk bekerja lebih cepat dan cerdas. Leads atau calon pelanggan bisa diberi skor berdasarkan kemungkinan mereka akan membeli. AI bisa memberikan saran tindakan atau informasi penting sebelum tim melepon atau menemui pelanggan. Tim bisa fokus ke masalah kompleks karena pekerjaan teknis sudah dihandle oleh AI. Lalu supaya AI dalam CRM ini berhasil diterapkan, ada beberapa hal yang sangat penting, yaitu kualitas data. Data pelanggan harus lengkap, akurat, dan juga rapi. Kalau ditanya salah atau tidak update, hasil AI juga akan menyelesaikan. Yang kedua, integrasi sistem. AI harus nyambung dengan sistem lain di perusahaan seperti sistem penjualan, marketing, dan database pelanggan. Tanpa integrasi, aliran data bisa terganggu. Yang ketiga, pelatihan karyawan. Tim menggunakan AI harus dilatih agar paham cara kerja sistem dan bisa memanfaatkan hasil analisisnya dengan tepat. Yang keempat, evaluasi berkelanjutan. Teknologi AI harus diterapkan, dipantau, dan dievaluasi. Kalau ada hasil yang tidak akurat atau tidak sesuai tujuan bisnis, sistem perlu disesuaikan lagi. Berikutnya, materi kuliah ke-13 untuk mata kuliah manajemen hubungan pelanggan dengan topik pentingnya peranan customer service dalam manajemen hubungan pelanggan. Layanan customer service yang baik dapat membangun kepercayaan dan loyalitas pelanggan. Misalnya, saat pelanggan mendapat pelayanan yang ramah, cepat, dan juga solutif, mereka akan merasa diperhatikan dan dihargai, terlebih jika customer service mampu menunjukkan empati dan juga melakukan pendekatan yang personal. Ini bisa memperkuat hubungan emosional antara pelanggan dan juga merek. Dengan kata lain, pelayanan bukan hanya tentang menyelesaikan masalah, tapi juga tentang menjalin hubungan. Kemudian, customer service juga berperan penting dalam menurunkan churn rate atau tingkat pelanggan yang pergi. Kalau pelanggan merasa puas, mereka akan bertahan lebih lama dan tidak berpindah ke kompetitor. Tim customer service juga punya peran dalam mendeteksi tanda-tanda ketidakpuasan pelanggan sejak awal, misalnya saat ada keluhan berulang atau perubahan pola belanja. Selain itu, pelayanan yang baik juga otomatis akan meningkatkan kepuasan pelanggan secara keseluruhan. Customer service yang tidak hanya memenuhi tapi juga mampu melampaui ekspektasi pelanggan akan menciptakan pengalaman yang menyenangkan, terlebih bila layanan itu terintegrasi dengan baik di berbagai saluran melalui WhatsApp, email, dan juga media sosial, maka pelanggan akan merasa dimudahkan dan juga dihargai. Selanjutnya, kita akan masuk ke penjelasan slide yang kedua, yang membahas dampak strategis layanan customer service terhadap keseluruhan perusahaan. Yang pertama, layanan customer service yang baik dapat meningkatkan citra dan reputasi perusahaan. Kenapa? Karena
Customer service seringkali menjadi orang pertama yang dihubungi pelanggan. Dengan kata lain, mereka adalah wajah perusahaan. Kalau interaksi itu positif dan menyenangkan, pelanggan akan membagikan pengalamannya ke orang lain. Ini disebut word of mouth marketing, salah satu bentuk promosi paling efektif karena dilakukan secara sukarela oleh pelanggan yang puas. Lalu, tim customer service juga berperan besar saat perusahaan menghadapi krisis reputasi atau keluhan publik. Dengan sistem profesional dan empati yang tinggi, mereka bisa meredam kekecewaan pelanggan dengan menjaga kepercayaan masyarakat. Selain itu, customer service juga menyediakan wawasan berharga untuk perusahaan. Melalui interaksi harian dengan pelanggan, mereka mengumpulkan data penting apa yang disukai pelanggan, masalah apa yang sering muncul, dan fitur apa yang diharapkan dari produk. Informasi ini bisa diteruskan ke tim pemasaran, tim produk, bahkan manajemen strategis. Tak hanya itu, layanan customer service yang terlatih dan dilengkapi sistem CRM yang baik juga meningkatkan efisiensi operasional. Misalnya dengan menggunakan basis pengetahuan atau knowledge base, pelanggan bisa menyelesaikan masalah sendiri tanpa harus menghubungi agen. Ini mengurangi beban kerja tim dan memangkas biaya. Tugas-tugas rutin seperti mengirim notifikasi, konfirmasi, atau update status pesanan juga bisa diotomatisasi lewat sistem CRM. Dan akhirnya kita bisa tarik kesimpulan besar bahwa customer service bukan hanya sebagian teknis operasional, tapi juga merupakan investasi strategis. Customer service yang kuat dan kompeten berperan besar dalam mempertahankan pelanggan, meningkatkan loyalitas, menciptakan pertumbuhan, dan menunjang kesuksesan jangka panjang perusahaan. Pada materi ke-14 manajemen hubungan pelanggan, khususnya pada topik manajemen jaringan pelanggan dalam CRM, manajemen jaringan pelanggan merupakan bagian penting dari strategi perusahaan dalam membangun hubungan jangka panjang dengan pelanggan. Ini bukan cuma soal jualan atau transaksi sesaat, tapi bagaimana perusahaan bisa menciptakan relasi yang saling menguntungkan dan juga berkelanjutan. Nah, cara mencapainya adalah dengan menggunakan sistem CRM atau Customer Relationship Management. CRM ini adalah alat bantu berbasis teknologi yang membantu perusahaan untuk mengelola data pelanggan, interaksi, dan berbagai strategi komunikasi secara terpusat dan terintegrasi. Kita bahas dulu komponen utama dari manajemen jaringan pelanggan ini ya. Yang pertama, pengumpulan dan sentralisasi data pelanggan. Setiap interaksi pelanggan harus dicatat dan dikumpulkan dalam satu sistem. Misalnya, saat pelanggan menghubungi perusahaan lewat media sosial, email, atau datang langsung ke toko, semua itu disebut titik kontak. Data dari semua titik kontak ini penting karena memberikan gambaran lengkap tentang perilaku pelanggan. Kalau semua data ini dicatat dengan baik dan terintegrasi, kita akan punya profil pelanggan 360 derajat, yaitu data lengkap tentang siapa pelanggan itu, apa kebiasaannya, apa yang disukainya, dan juga sebagainya. Yang kedua, segmentasi dan personalisasi pelanggan. Setelah data terkumpul, langkah selanjutnya adalah segmentasi, yaitu membagi pelanggan ke dalam kelompok-kelompok tertentu, misalnya berdasarkan usia, lokasi, frekuensi belanja, atau produk yang paling sering dibeli. Kenapa ini penting? Karena dengan memahami karakteristik tiap kelompok, perusahaan bisa menyusun strategi yang lebih tepat sasaran. Misalnya, pelanggan bisa dengan mudah sering berbelanja online, bisa diberikan promosi lewat Instagram, sedangkan pelanggan yang lebih tua bisa dikirimi email newsletter. Inilah yang disebut personalisasi, menyesuaikan pesan dan penawaran sesuai kebutuhan dan kebiasaan pelanggan, dan ini sangat penting untuk meningkatkan keterlibatan dan loyalitas mereka terhadap brand. Yang ketiga, manajemen interaksi dan komunikasi. Dalam hal ini, CRM membantu perusahaan menjalankan komunikasi yang lebih teratur dan juga terarah. Contohnya lewat otomatisasi pemasaran seperti email, promosi, otomatis, pengingat keranjang belanja, hingga ucapan ulang tahun. Lalu ada manajemen penjualan, yaitu bagaimana sistem CRM membantu mencatat prospek pelanggan, pengatur follow up otomatis, dan memantau performa tipu penjualan. Dan yang paling penting juga adalah layanan pelanggan, di mana CRM memungkinkan tim customer service menjawab keluhan atau pertanyaan pelanggan yang lebih cepat dan juga tepat. Yang nggak kalah pentingnya lagi, komunikasi juga harus digunakan secara multi saluran atau omni-channel. Jadi, baik pelanggan menghubungi lewat WhatsApp, telepon, email, maupun media sosial, mereka tetap mendapatkan pengalaman yang konsisten. Yang keempat, yaitu pengembangan hubungan dan juga loyalitas. Nah, ini adalah tujuan akhir dari semua proses CRM tadi. Kita ingin membangun hubungan yang kuat dan membuat pelanggan tetap setia. Bagaimana caranya? Yang pertama, dengan memberikan layanan proaktif, artinya kita sudah tahu apa yang dibutuhkan pelanggan bahkan sebelum mereka bertanya.
Yang kedua, dengan mengumpulkan umpan balik baik berupa kritik maupun saran untuk meningkatkan pelayanan. Lalu yang ketiga, dengan menjalankan program loyalitas, misalnya sistem poin diskon untuk pelanggan setia atau hadiah ulang tahun ini, semua akan membuat pelanggan merasa dihargai dan juga terus kembali membeli. Sekarang kita masuk ke slide yang selanjutnya, yaitu tentang peran teknologi, kolaborasi internal, dan juga studi kasus CRM di dunia nyata. Yang pertama, menganalisis dan pelaporan. Salah satu kekuatan CRM adalah kemampuan untuk menganalisis data pelanggan. Di sini perusahaan bisa memantau berbagai metrik penting seperti tingkat kepuasan pelanggan atau CSAT, retensi pelanggan, beberapa banyak yang tetap setia, nilai pelanggan seumur hidup atau customer lifetime value, tingkat konversi penjualan, dan lain-lain. Dari data ini kita bisa tahu strategi mana yang efektif dan mana yang harus diperbaiki. CRM juga bisa menghasilkan laporan otomatis untuk mendukung penambahan pengambilan keputusan yang berbasis data, bukan sekedar intuisi atau perkiraan. Yang kedua, kolaborasi internal dan peran teknologi CRM. CRM juga sangat mendukung kolaborasi antar tim. Semua tim yang berhubungan dengan pelanggan seperti tim marketing, sales, dan customer service bisa mengakses data pelanggan yang sama, artinya tidak ada informasi yang terputus. Bayangkan kalau marketing dikirim promosi, sales follow up, dan customer service mengalami menangani keluhan, semua tanpa tahu riwayat interaksi sebelumnya. Pelanggan pasti bingung atau kecewa. Nah, sistem CRM menyatukan semuanya. Ini memperkuat koordinasi antar departemen dan menciptakan pengalaman pelanggan yang lebih mulus dan juga menyatu dari awal hingga ke akhir. Di materi ke-15, manajemen hubungan pelanggan, dengan topik utama yaitu korelasi antara manajemen hubungan pelanggan CRM dan manajemen hubungan pemasok atau SRM. SRM atau Supplier Relationship Management adalah pendekatan yang digunakan perusahaan untuk membina kerjasama dan komunikasi yang baik dengan pemasok agar dapat saling menguntungkan. Walaupun fokusnya berbeda, CRM ke pelanggan dan SRM ke pemasok, tapi keduanya punya tujuan yang mirip, yaitu sama-sama ingin menciptakan hubungan jangka panjang yang menguntungkan dan juga menjaga stabilitas bisnis. Lalu apa saja sih titik kesamaan antara CRM dan juga SRM? Yang pertama, fokus pada hubungan, baik pelanggan maupun pemasok dianggap sebagai aset strategis. Loyalitas pelanggan penting, tapi hubungan baik dengan pemasok juga krusial untuk kelancaran operasional. Yang kedua, pengelolaan data. Dalam CRM, data pelanggan seperti riwayat pembelian dan preferensi disimpan dan dianalisis. Dalam CRM, data pemasok seperti kinerja dan kontrak. Di SRM, data pemasok seperti kinerja dan kontrak dikelola untuk pengambilan keputusan yang lebih baik. Ketiga, manajemen komunikasi. CRM menekankan komunikasi yang personal ke pelanggan, sedangkan SRM fokus pada komunikasi dan terbuka dan kolaboratif ke pemasok. Yang keempat, otomatisasi proses. Keduanya bertujuan menyederhanakan alur kerja demi efisiensi, entah itu dalam pelayanan pelanggan atau pengadaan bahan baku. Lalu SRM ternyata juga berperan penting dalam mendukung CRM. Selanjutnya kita masuk ke strategi dan manfaat dari manajemen hubungan pemasok atau SRM serta contoh penerapannya. SRM bukan cuma sekedar beli barang dari supplier, ada proses strategis yang terstruktur di dalamnya. Pertama, ada segmentasi pemasok di mana perusahaan mengelompokkan supplier berdasarkan beberapa strategis mereka. Misalnya, mana yang kritis untuk operasional dan mana yang bisa dicari alternatifnya. Yang kedua, perusahaan menetapkan tujuan dan indikator kerja atau KPI untuk mengukur seberapa baik supplier bekerja. Yang ketiga, perusahaan harus punya strategi yang jelas untuk mengelola tiap kelompok pemasok. Keempat, komunikasi yang terbuka dan kolaboratif sangat penting agar bisa saling mendukung. Kelima, perusahaan juga harus rutin memantau kinerja supplier, memberi umpan balik, dan juga melakukan evaluasi. Dari strategi itu, CRM memberikan banyak manfaat. Yang paling jelas adalah pengurangan biaya lewat negosiasi harga, efisiensi pengadaan, dan juga kerjasama jangka panjang. Lalu ada juga pengurangan resiko karena perusahaan bisa lebih cepat mengidentifikasi masalah dan cari solusinya. CRM juga bisa mendorong inovasi karena pemasok bisa diajak kolaborasi dalam pengembangan produk. Dan yang terakhir, semua itu akan berujung pada keunggulan yang kompetitif di pasar. Di pertemuan ke-16 mata kuliah manajemen hubungan pelanggan dengan topik utamanya yaitu tantangan implementasi CRM dan tujuan akhir CRM bagi perusahaan. Tantangan dari sisi sumber daya manusia yang pertama adalah resistensi karyawan terhadap perubahan. Banyak karyawan merasa tidak nyaman saat harus menggunakan sistem baru seperti CRM. Mereka merasa terancam karena belum terbiasa dengan teknologi atau merasa takut kalau peran mereka tergantikan oleh sistem otomatis.
Lalu ada juga keterlibatan manajemen yang kurang. Kalau manajemen, terutama pemimpin perusahaan tidak aktif mendukung dan ikut terlibat dalam proses CRM, maka proyek ini akan kehilangan arah dan tidak memiliki kekuatan penuh untuk berjalan sukses. Selain itu, kurangnya pelatihan yang memadai juga menjadi penghambat besar. Kadang pelatihan hanya dilakukan sekali tanpa pembaruan sehingga karyawan tidak bisa memaksimalkan penggunaan sistem CRM yang sebenarnya kompleks. Yang kedua, tantangan teknis dan data. Di sisi teknis, masalah paling umum adalah kualitas data yang buruk. Data pelanggan seringkali tidak lengkap, banyak duplikat atau sudah tidak relevan. Ini bikin analisis yang tidak akurat dan akhirnya keputusan bisnis pun salah arah. Selanjutnya, integrasi sistem juga jadi tantangan yang besar. Banyak perusahaan punya sistem lama atau sistem warisan yang tidak kompatibel dengan CRM yang baru. Akibatnya, proses integrasi data jadi rumit dan juga mahal. Yang ketiga, tantangan strategis dan finansial. Yang ketiga, dari sisi strategis dan keuangan, sering terjadi kurangnya visi dan strategi yang jelas. Tanpa arah yang tepat dan tujuan yang spesifik, implementasi CRM akan jadi asal jalan dan beresiko gagal. Selain itu, ada biaya tak terduga seperti biaya integrasi sistem pelatihan uang atau maintenance dan awalnya tidak diuntungkan. Ini bisa membebani anggaran perusahaan. Dan terakhir, pemilihan sistem CRM yang salah, terlalu rumit atau terlalu sederhana bisa membuat sistem tidak cocok dengan kebutuhan bisnis. Jadi sangat penting untuk memilih CRM yang sesuai dengan skala dan karakter perusahaan. Sekarang kita masuk ke inti dari penerapan CRM, yaitu tujuan akhir dan manfaat strategisnya bagi perusahaan. Yang pertama, meningkatkan loyalitas dan kepuasan pelanggan. CRM memungkinkan perusahaan memahami pelanggan secara lebih personal dengan mengetahui preferensi dan kebutuhan mereka. Perusahaan bisa memberikan layanan yang lebih relevan dan juga tepat sasaran. Ini membuat pelanggan merasa dihargai dan akhirnya menjadi lebih loyal terhadap merek. Yang kedua, meningkatkan profitabilitas dengan CRM. Perusahaan bisa fokus pada retensi pelanggan karena menjaga pelanggan lama jauh lebih murah daripada mencari pelanggan baru. Perusahaan juga bisa melakukan upselling dan cross-selling, yaitu menawarkan produk tambahan yang sesuai kebutuhan pelanggan. Selain itu, proses penjualan jadi lebih efisien karena banyak tugas bisa diotomatisasi seperti follow-up otomatis atau pengikat pembelian ulang. Yang ketiga, meningkatkan efisiensi operasional CRM, menyatukan semua data pelanggan dalam satu sistem terpusat. Ini memudahkan tim dalam melacak interaksi pelanggan, mengatur tugas, dan juga memberikan layanan yang lebih cepat dan juga akurat. Komunikasi antar divisi juga jadi lebih lancar karena informasi pelanggan tersedia lengkap dan real time. Yang keempat, mendapatkan wawasan data yang mendalam. Melalui CRM, perusahaan bisa menganalisis data seperti pola pembelian, perilaku pelanggan, dan juga tren pasar. Wawasan ini sangat penting untuk membuat keputusan bisnis yang berbasis data. CRM juga memungkinkan segmentasi pelanggan yang lebih akurat, sehingga kampanye pemasaran bisa lebih tertarget dan efektif. Yang kelima, membangun hubungan jangka panjang. Tujuan akhirnya adalah membangun hubungan jangka panjang yang saling menguntungkan. Pelanggan yang puas akan merekomendasikan perusahaan ke orang lain atau word of mouth, melakukan pembelian berulang, dan juga menciptakan keunggulan kompetitif yang sulit ditiru oleh pesaing lainnya. Demikian penjelasan saya mengenai materi manajemen hubungan pelanggan dari pertemuan ke-9 sampai ke pertemuan 16. Saya berharap semua materi ini bisa bermanfaat tidak hanya sebagai tugas akademik saja, tetapi juga sebagai wawasan praktis dalam dunia kerja nantinya. Terima kasih banyak sudah menyimak dan menonton hingga akhir. Sampai jumpa di presentasi berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.